Salam YouTuber pemula. Kali ini kita akan membahas eh, mengenai kesulitan konten berulang. Apalagi menginjak 2023 ini, pasti algoritma tentang konten berulang itu makin sulit atau makin ribet, rumit, dan kompleks. Apa itu konten berulang? Menurut wawasan saya adalah setara dengan pengertiannya adalah konten yang digunakan ulang ya. Konten ini kalau YouTube itu kan lebih cenderung video ya. Cuplikan video, ada juga suara ya. Nah, video dan suara ini ya kawan, video dan suara ini atau enggak gambar, menampilkan gambar ini juga masuk karena gambar pun bisa menjadi video ya. Jadi 3 komponen ini kita buang saja gambar ya. Karena kita di YouTube itu adalah video, maka video dan suara, 2 ini aja saja. Mengenai suara ya, konten berulang ini ya. Jadi tidak terbatas pada hak cipta lagu-lagu ya kan. Tidak terbatas pada hak cipta ya, ceramah atau kata-kata penting yang pernah diucapkan dalam diskusi seorang yang terkenal atau sering ada di YouTube, itu juga bisa ya. Kalau lagu kan ada yang berhak cipta ya, ada juga yang sebenarnya tidak berhak cipta gitu kan ya, cuma karena statusnya itu digunakan orang lain ya kan, dan diulang-ulang, maka itu disebut konten berulang gitu bro. Dan kalau kita pakai, ada kemungkinan YouTube mengatakan bahwa itu konten berulang ya. Bukan masalah hak ciptanya ada atau tidak gitu. Banyak ceramah ya kan. Ini hanya suara bukan videonya ya. Misalkan Kiai Haji Yainuddin MZ ya. Itu kan ada ceramahnya berupa audio MP3 ya. Itu kita rekam lalu di YouTube kita mempermainkannya ya, atau mengakalinya dengan video. Ya ada gambar orang berlalu lalang di pasar, atau kita vlog naik mobil ya kan, tapi diisi dengan suara ceramah Kiai Haji Yainuddin MZ. Nah, ditulis di judulnya itu, di judul videonya adalah ceramah Yainuddin MZ dengan judul misalkan tentang tobat. Nah, berarti yang jadi masalah ini bisa menjadi konten berulang gitu ya, walaupun itu dikatakan tidak bermasalah dengan hak cipta ya, dikatakan itu konten berulang. Nah, konten berulang ini sangat melelahkan kalau kita punya predikat seperti ini. Misalkan untuk channel yang belum monet ya, ada 2 atau bahkan 1 saja, atau bahkan lebih dari 2, padahal video kita ratusan dan ini belum dimonet misalkan ya, maka dengan hanya suara tadi saja ya, itu bisa menggagalkan kita bahwa dengan alasan konten berulang YouTube meminta kita mengajukan untuk bulan berikutnya gitu ya. YouTube hanya bilang itu konten berulang. Ada lagi, ini baru suara, dan suara itu bukan lagu. Ada juga lagu yang tidak berhak cipta ya, dan itu bukan di library atau perpustakaan YouTube. Lagu NCS, no copyright sound, atau lagu-lagu yang gratis ya. Nah, ada benarnya bahwa lagu-lagu gratis ini yang tidak ada copyright ya, itu benar-benar boleh digunakan, tapi ada jangkanya ya. Ada juga musik yang dari YouTube. Kalau ya dari YouTube itu relatif aman, apalagi yang tidak ada penggunaan kredit yang kita lampirkan gitu, jadi dianggap aman dan itu boleh digunakan ya. Tapi kan mungkin karena orang nggak puas dengan musik-musik yang ada di YouTube, jadi dia ingin menggunakan musik NCS misalkan ya, lagu-lagu Alan Walker yang itu no copyright ya, no copyright. Apakah nanti akan menjadi konten berulang? Nah, sekarang begini,
Kalau hanya video dengan lagu dia saja, video kita asli, mungkin bisa menjadi konten berulang ya. Tapi kalau dengan narasi kita, mungkin statusnya bisa mengubah video itu menjadi bukan konten berulang lagi karena ada narasi kita. Nah, jadi yang menyebabkan ini konten berulang itu kan kalau full ya, itu ya lebih cenderung ada konten berulangnya di salah satu video atau beberapa video, maka mengatakan bahwa robot YouTube ya itulah konten berulang gitu. Tapi jika ada narasi dan bukan ada hak cipta, itu kan konten berulang. NCS, musik NCS ya kan, itu adalah konten berulang yang tidak ada hak cipta, yang sewaktu-waktu bisa berhak cipta. Mungkin setahun lagi lagu itu dihak ciptakan, ya video kita akan kena. Makanya lebih baik jangan menggunakan musik-musik di NCS yang dari library audio YouTube saja. Jadi sebenarnya lagu-lagu yang diperbolehkan itu konten berulang ya. Jadi hati-hati kalau nggak ada narasi suara kita tambahannya. Jadi konten berulang yang tanpa narasi itulah yang tidak diterima. Bukan masalah video Anda terdiri dari konten berulang. Kalau memang murni konten berulang tanpa narasi, itu sebenarnya masalah gitu. Narasi itu bisa berupa mimik wajah, suara hewan, suara manusia. Nah, tapi yang tadi saya bilang, suara manusia pun ya tanpa ada penjelasan suara-suara asli dari kita, itu sama aja bisa dikatakan banyak konten berulang. Misalkan ceramah tadi dari seorang ustadz yang sebelumnya pernah, dan itu digunakan oleh YouTuber lain begitu banyaknya, dan kita udah mengcopy kesekian kalinya. Nah, itulah konten berulang yang tanpa dikatakan ada narasi gitu bro. Maka ketika channel Anda ingin dimonet, mengajukan gitu dan ditolak dan dengan alasan konten berulang, maka seperti inilah maksudnya. Jadi karena miskin narasi gitu ya, jadi video itu diulang-ulang, entah dari orang lain yang di YouTube pernah mengulangnya ya kan, lalu kita mencobanya dan memasukkan ke video kita tanpa ada suara tambahan kita. Nah, itulah yang bikin kita gagal monet. Dan semakin tahun permasalahan ini akan semakin berat karena lebih serius gitu ya. Jadi misalkan begini, ada kasus, ada video berkebut tanpa menampilkan muka, tapi durasinya lumayan panjang, 10 menit. Durasi 10 menit itu hampir tidak ada kata pembukaan dari kita, walaupun tanpa menampilkan wajah, hanya suara-suara mengarit, suara air ya. Oke lah, itu sebenarnya original kawan, tapi ini tidak ada narasinya gitu. Narasi itu saya tidak tahu minimalnya harus gimana. Minimal ada di openingnya, walaupun tanpa memberikan foto profil kita, video wajah kita, itu juga masih bisa dikatakan dan YouTube meloloskannya ya. Bagaimana kalau suaranya suara alam saja ya? Ini pun sebenarnya video ori gitu kan ya. Dan YouTube mungkin melacak video-video lain, ada nggak jati diri kita yang tampil dari video lain ya. Kan video kita itu satu channel itu banyak, misalkan sudah ada 50 taruhlah, dan ada kejadian menampilkan muka kita, ada kejadian kita ngomong, ada juga sebagian video yang tidak menampilkan tapi itu video ori atau video editan tingkat tinggi kita. Nah, YouTube sudah mengetahui bahwa orang atau suara itu adalah ada di video ini, dan itu video-video yang lain itu mewakili bahwa video ini adalah inilah pemiliknya gitu, yang pernah menampilkan wajah atau suaranya gitu. Jadi dianggap itu lolos. Jadi permasalahan konten berulang sebenarnya untuk yang baru monet, YouTube itu robotnya terlalu sensitif gitu bro. Jadi satu video saja ya, kita menggunakan video footage
ya yang miskin narasi ya, atau nggak ada narasi, diberikan cuma suara air saja. Video Votek itu kan yang gratis ya, nggak ada hak cipta ya. Misalkan dipakai ya, nggak ada suara-suara kita di situ untuk menjelaskan bahwa ini adalah suatu pemandangan yang menarik di Australia. Nggak ada gitu kan. Itu adalah dianggap konten berulang, dikhawatirkan begitu ya. Karena apa? Konten ini sudah digunakan oleh youtuber lain di videonya, dan mungkin kita adalah pengupload yang ke-1000 menggunakan konten yang ini, walaupun ini hanya cuplikan gitu ya. Jadi untuk menghilangkan kesan konten berulang ini adalah baiknya memberikan narasi di pembukaan, di tengah. Nah, supaya tidak merasa bahwa kita membuat video itu miskin narasi, maka di tiap 1 menit itu adalah kata-kata kita gitu ya, yang kita ucapkan, walaupun hanya 1 kalimat. Tiap 2 menit ada 1 kalimat ya, walaupun tidak menampilkan wajah kita gitu. Alangkah baiknya ada wajah kita di sepanjang sampai akhir video. Tapi pun dengan menampilkan di awal atau di tengahnya saja itu nggak masalah, atau enggak video tampilan wajah itu hanya di awal, atau enggak terkadang di tengah saja cukup. Selebihnya itu hanya narasi suara kita. Jadi YouTube mengenali bahwa video itu walaupun konten berulang atau konten original, tapi ada narasinya gitu. Dan robot YouTube menganggap bahwa konten itu ada pemiliknya. Pemiliknya adalah yang punya suara ini atau wajah ini gitu ya, karena ada narasi tadi. Dan Anda akan bisa lolos monet ya. Lalu perkara Anda sudah monet dan video Anda misalkan tanpa narasi ya, padahal itu ori, misalkan rekaman memancing ikan tapi nggak ada narasi gitu kan ya, hanya teriakan saja mungkin, "Hoi, dapat ikan." Nah, itu oleh YouTube ya bisa saja tidak dikatakan konten berulang, karena ada video Anda sebagian besar sudah menampilkan suara Anda dan wajah Anda sebelumnya gitu ya enggak? Tapi kalau kebanyakan dari video itu misalkan mengambil dari video teman ya kan, walaupun belum pernah diupload, dan tidak ada narasi diri Anda gitu ya, tidak ada narasi kata-kata gitu ya, suara yang disematkan, maka kalau ada porsinya banyak, misalkan 10%, 20% dari video Anda, nanti takutnya Anda akan didismon ya. Takutnya Anda akan didismon karena YouTube masih kebingungan ya. Video ini itu tampaknya mirip dengan video orang gitu kan, tapi karena nggak ada narasi, jadi ada kemungkinan akan didismonet ya, dikatakan konten berulang. Nah, ini masalah konten berulang itu cukup berat ya, tapi paling nggak kita tahu sisi-sisi kebenaran konten berulang itu seperti apa. Ini baru pembahasan pertama, nanti ada di lain kesempatan saya akan membahas lagi tentang konten berulang, kenapa bisa tidak dimonet ya, digagalkan monetnya, yang didismon tidak bisa mengajukan lagi dan dimonet lagi ya, karena alasan tadi gitu ya. Oke, salam YouTuber pemula.